Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi turunan, yaitu 2.5 aturan rantai atau the chain rule. Nah, ini akan digunakan untuk beberapa masalah yang perkalian atau perpangkatannya cukup besar ya. Kita bisa kasih contoh. Misalnya kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Nah, ini gimana? Kita mau mencari f aksen x ya. Pangkatnya sampai besar gitu ya. Kalau sebelumnya dalam aturan perkalian yang sin kuadrat ya pangkatnya masih pangkat 2. Jadi bisa kita uraikan sin x kali sin x. Ataupun kalau pangkat 3 ya kita bisa uraikan dulu sin x kali sin kuadrat. Nanti yang sin kuadrat diturunkan lagi gitu. Jadi masih mudah. Tapi kalau pangkatnya cukup besar, nah gimana kalau kita mau menurunkan fungsi tersebut? Atau bentuk lain, contohnya gx sama dengan sin 3x. Sebelumnya kita cuman sin x, cos x, tan x, dan seterusnya. Nah, ini beberapa masalah. Dan ini cukup mudah untuk diturunkan ya setelah kita mengetahui aturannya. Karena bisa dipandang nanti sebagai fungsi komposisi. Contohnya untuk yang sin 3x ini ya. Jadi kita bisa memandangnya sebagai suatu komposisi seperti itu. Nah, misalkan seperti ini nih, y sama dengan f dalam kurung gx. Oke. Ini kan sama dengan f, atau kita tulis dulu FOG ya. FOGX kan perkalian fungsi komposisi FOGX ini maknanya F dalam kurung GX. Oke. Nah, kita sudah sebelumnya sedikit menyinggung ya untuk masalah ini. Kalau nggak salah tuh yang continue ya, continue. Nah, untuk diperhatikan di sini kita misalkan si gx-nya kita samakan sebagai u. U itu adalah gx. Jadi kita akan punya nanti y sama dengan f gx, jadi sama dengan fu. Jadi fungsi dalam u. Nah, kemudian u fungsi dalam x ya, u sebagai satu fungsi dalam x, y sebagai fungsi dalam u. Maka ini kalau kita ingin menurunkan dy per dx ya, kan ini y nya fungsinya dalam x, kita ingin turunkan terhadap x, kita bisa menggunakan yang ini kita akan turun nanti dy per du, kita turunkan terhadap u kali du per dx ya, seolah ya ini ya kan du nya habis gitu ya, jadi sama aja dengan dy per dx seperti itu untuk sekali. Jadi inilah nanti yang kita katakan sebagai aturan rantai. Nah, sebagai contoh dulu sebelum kita masuk ke teoremanya, sin gx tadi ya, yang ini sin 3x, misalkan gini nih, atau itu kita katakan y saja, y sama dengan sin 3x. Nah, ini kita misalkan u adalah 3x, sehingga y ditulis menjadi sin 3x, jadi sin u. Nah, sehingga dy per dx turunnya sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, ini makna turunannya sama dengan turunan dari y terhadap u. Nah, ini y nya sudah dalam u nih, berarti kita melihatnya sin u. Sin u apa turunannya? Turunan sin ya terhadap u ya, sin adalah cos, jadi ini cos u. Kemudian du per dx, u nya kan dalam x, 3x turunannya adalah 3 ya, begitu. Jadi kita mendapatkan jawaban ini ya, 3 nya kita tulis di depan aja, 3 cos u. Nah, u nya kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya, itu 3x.
Jadi kita memperoleh turunan dari sin 3x adalah 3 kali cos 3x. Nah, seperti itu. Kemudian sebelumnya juga ada ya, kita lihat lagi, y sama dengan sin kuadrat x. Kalian masih ingat turunan ini di video sebelumnya? 2 kali sin x cos x ya. Nah, ini kita bisa melihat u-nya apa? Kita memandang ini sebagai sin x berpangkat 2. Nah, sin kuadrat x itu artinya ada sin x dikuadratkan. Maka kita memisalkan u-nya adalah yang sin x, sehingga kita menulis y sebagai sin x pangkat 2 sama dengan u pangkat 2, sehingga dy per dx akan menjadi dy per du kali du per dx. Nah, dy per du, perhatikan y dalam u ya, dy per du berarti sebagai u itu turunan dari u kuadrat adalah 2u, betul ya. Kemudian du per dx, turunan u terhadap x, turunan dari sin adalah cos x. Nah, sehingga kita bisa nulis 2u, kita kembalikan 2u, u-nya tadi adalah sin x, jadi 2 sin x cos x ya. Nah, jadi sama dengan yang sebelumnya kita menggunakan aturan perkalian. Nah, sekarang kita melihatnya sebagai menggunakan aturan rantai. Jadi bentuk dy yang ini, nah bentuk inilah yang kita katakan seperti aturan rantai ya. Jadi aslinya mah dari fungsi komposisi. Oke, kita tulis definisinya atau teoremanya, teorema A, atau kita katakan aturan rantai, namanya chain rule. Misal y sama dengan f dalam kurung u dan u sama dengan gx yang seperti tadi ya pemisalannya. Nah, sama seperti ketika kita membahas tentang kekontinuan ya, jika g terdiferensial dx, karena kan fungsi g itu sama dengan gx, dan f terdiferensial di u, yang mana u ini merupakan gx, maka fungsi komposisi fog yang didefinisikan yaitu fogx sama dengan f dalam kurung gx terdiferensial dx. Nah, jadi dia akan terdiferensial dx, dan kita lanjutkan belakangnya, turunan dari fogx tadi ya, turunan dari bentuk ini yaitu f aksen, jadi si f nya diturunkan ya. Masih ingat ya yang dy per du itu tadi bentuknya sama aja kan dy per du tadi ya. Sebalik, dy per du itu kan ini maksudnya turunan dari fungsinya terhadap u. Jadi fungsi pertamanya kan yang f aksen u harusnya di sini ya, di f aksen u, jadi u nya kita ganti aja langsung f aksen gx. Oke, kemudian dikali dengan yang u nya terhadap x itu sama aja dengan g aksen x. Nah, gitu. Atau yaitu kita bisa dalam bentuk notasi ini, operator diferensial f dalam kurung gx ya, turunannya sebentar, banyakkan kurung ya.
iya pas, sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Atau kita mungkin lebih bagus dan mudah dipahami itu pakai ini, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Boleh pakai simbol yang manapun. Nah, ini kita sebut sebagai aturan rantai. Oke, selanjutnya kita coba ya fungsi yang di awal tadi diberikan. Sebagai contoh pertama, y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Nah, tentukan dxy ini maksudnya turunan terhadap x dari fungsi y ini. Maka untuk ini sama ya, kita mau pakai notasi yang mana bebas ya. Oke, dxy itu berarti dx dalam kurung, kita ubah ya bentuknya menjadi, atau saya lebih suka yang dy per dx ya, ini maksudnya samanya mencari dy per dx. Oke, kita misalkan u sebagai yang biasanya kalau seperti ini yang di dalam kurung. Nah, 2x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian y bisa ditulis sebagai u berpangkat 60 ya kan. Nah, sehingga dy per dx itu akan menjadi dy per du kali du per dx. Nah, dy per du, y nya kita perhatikan, u pangkat 60 berarti 60 turunan biasa ya, u pangkat 59. Nah, kemudian du per dx turunan dari ini 2x kuadrat apa nih, 4x min 4x adalah min 4, satunya jadi 0. Nah, begitu. Jadi kita bisa menuliskan di sini saja dy per dx kita tulis dulu yang nggak boleh ya, bebas sih sebenarnya. 60 u nya kembalikan ke bentuk asalnya, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkatnya 59 dikali 4x min 4. Nah, udah selesai ya, jadi lebih mudah. Kemudian untuk contoh 2, misalkan y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Nah, ini untuk bisa mencari turunannya kita melihatnya sebagai pangkatnya naikin ke atas dulu, ini sama maknanya dengan 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3 di bawah, jadi min 3 sebenarnya. Oke. Jadi si n nya min 3. Jadi kalau misalkan seperti ini boleh kita gunakan kembali u, tapi kalau nanti udah biasa ini akan jadi lebih mudah. Jadi turunkan yang dalam yang u nya, kemudian yang luarnya kita pandang sebagai pangkat min 3. Kita lihat lagi di sini, u dimisalkan sebagai 2x kuadrat 2x pangkat 5 min 7, sehingga y nya menjadi u pangkat min 3. Kita turunkan ya y aksen atau dy per dx ini, kita tulis lagi atau langsung boleh, y nya diturunkan terhadap u, dy per du min 3. Masih ingat ya, pangkatnya dikalikan min 3, u pangkatnya turun, min 3 kurang 1 jadinya ini min 4. Kemudian u nya diturunkan menjadi 2x pangkat 5 10x pangkat 4 kalikan pangkatnya yang 7 jadi 0 ya, karena konstanta saja. Oke. Jadi kita sudah menemukannya. Kita tulis, oke, ini min 3 ya, min 3 bisa langsung kali ya, atau kita lihat dulu pangkat min 4 ini kita lagi ke bawah, jadi min 3 per u pangkat 4 sama artinya ya, min 3 u pangkat min 4 itu sama dengan min 3 per u pangkat 4, kemudian kita kali dengan 10x pangkat 4, sehingga ini lebih baik ditulis min 3 nya kita kali 10, jadi min 30 x pangkat 4 dibagi u pangkat 4.
U-nya kita tulis lagi menjadi 2x pangkat 5 min 7 berpangkat 4. Nah, seperti itu angkanya. Cukup mudah ya aturan rantai ini, jadi bentuk apapun nanti bisa, cuman yang paling penting bagaimana memperhatikan, apalagi kalau cukup besar angkanya nih, seperti contoh nomor 3 ini. Yang nomor 3 kita lihat nih, tentukan dt ya, ini terhadap t, berarti karena dia dalam t ditulisnya t pangkat 3 min 2t plus 1 dibagi t pangkat 4 plus 3 pangkat 13. Nah, yang kita misalkan sebagai u ya di dalam ini, tapi u nya sendiri pun berbentuk itu ya, berbentuk pembagian gitu. Nah, kita bisa uraikan seperti ini bentuknya. Kita langsung saja ya, sama dengan ya, sama dengan. Berarti kalau kita ini misalkan sebagai u, jadi u pangkat 13, berarti turunannya udah tahu ya. Langsung saja nih, u pangkat 13 adalah 13 kali u-nya kita tulis aja t pangkat 3 min 2t plus 1 plus t bagi t pangkat 4 plus 3. Pangkatnya 13 dikurangi 1 ya, turunannya ini menjadi 12. Nah, selanjutnya kita harus menurunkan yang si u sendiri, atau kita tulis dulu dt dalam kurung t pangkat 3 min 2t plus 1 bagi t pangkat 4 plus 3. Nah gitu. Jadi yang untuk dy per du nya sudah diturunkan, yang belum tuh d terhadap t nya yang belum. Nah, ini kita gunakan aturan bagi ya, sama kembali lagi ke materi sebelumnya. Jadi itu harus selalu dibawa dan diingat. Oke, ingat ya, kalau untuk pembagian ini pasti bagi bawahnya adalah gx pangkat ya, pangkat 2, yang bawahnya ya t pangkat 4 plus 3, nanti dilihat lagi aturannya pangkat 2. Untuk ininya turunnya gantian, masih ingat ya, turunannya atas dulu nih t pangkat 3, berarti t pangkat 3 3t kuadrat kurangi 2t jadi 2, bawahnya tetap t pangkat 4 tambah 3 kurang, nah gantian yang atasnya t pangkat 3 min 2t plus 1 dikali dengan yang bawah turunannya t pangkat 4 adalah 4t pangkat 3, sementara yang 3 nya jadi 0. Nah, seperti itu. Ini kita uraikan kali ya, seperti biasa ini kali dikalikan gitu, sehingga bentuknya akan menjadi sederhana. Ya ini nggak bisa kita pangkat 2-nya, 12-nya tetap saja. Oke, di sini sama dengan yang 13 tadi tetap kita tulis t pangkat 3 min 2t plus 1 dibagi t pangkat 4 plus 3. Nah, ini pangkat 12. Ingat yang ini tadi bagi di bawahnya adalah t pangkat 4 plus 3 kuadrat. Nah, yang atasnya ya hasil penyederhanakan ini nih. Kita lihat pangkat tertingginya pasti 6 ya. 3t kuadrat kali t pangkat 4 jadinya 3t pangkat 6. 3t pangkat 6. Oh iya, ini saya tadi lupa ya. Kan turun t pangkat 3 turunnya adalah 4t pangkat 3-nya lupa. Nah, pangkat 6. Dari sini itu tadi, oke, kita hapus dulu ini. Dari bentuk perkaliannya ini 3t kali t pangkat 4 itu akan muncul 3t pangkat 6. Sementara ini juga ada t pangkat 6 nih, ini pangkat 3 kali 4 jadi ini 4 kali t pangkat 6, jadi ini dikurangi 4 sama-sama pangkat 6. 3 kurang 4 jadi min 1, makanya nanti akan muncul bentuk min t pangkat 6. Nah, itu ya hasil penyederhanaannya, ini itu saja langsung ya, kalikan seperti biasa min t pangkat 6. Nah, pangkat 6 nya udah tadi. Kemudian untuk pangkat selanjutnya itu pangkat 4 diperoleh dari yang mana? Ini nih, min 2 kali. Kalau mau kita uraikan satu-satu ya kita uraikan biasa aja, ini pangkat 6 dulu, pangkatnya 2 seperti ini ya, kalikan, nanti kalikan juga. Oke, kalau di buku langsung hasil akhirnya. Ya udah, kalau mau kita tulis dulu, tapi mungkin menulisnya jadi lebih panjang. Nah, oke, kita ambil hasil akhirnya saja.
Kemudian ini untuk akhirnya. Oke, min 6. Nah, seperti itu. Jadi udah selesai ya. Ini bentuk jawabannya. Saya yakin mengalihkan ini tidak ada masalah ya. Kali dan dikurang. Hati-hati dengan tanda. Oke, kita coba bentuk yang mana lagi. Yang sebelumnya sudah ada Y sama dengan sin 3X. Kita contoh 4 itu sama dengan yang di awal diberikan di video ini. Y sama dengan sin 2X, maka dy per dx nya apa? Oke, dy per du, jadi yang dimisalkan sebagai u adalah 2x. Jadi kita sebenarnya gak harus nulis juga u nya kalau sudah bisa. Ini dimisalkan sebagai u, jadi sin u turunnya adalah cos u, kemudian si u nya sendiri diturunkan terhadap x, jadi ini kali 2, maka jawabannya adalah 2 kali cos x. Cos adalah 2x. Oke, ini untuk selanjutnya kita lihat lebih mudah ya. Kita turunkan secara bergantian ya, seperti komposisi. Atau saya juga bisa melihat ini dengan lebih mudah. Misalnya y aksen, kita turunkan dulu yang paling kecil satunya di sini itu 2x ya bentuknya. Yang paling dalam gitu, 2x adalah 2 turunannya. Kemudian gantian sin turunnya adalah cos. Nah, kita sama aja ya. Berarti kalau misalnya y sama dengan sin 7x. Nah, ini kalian bisa nggak cari di aksennya? Ya, pertamanya sin u nya yang dipandang, jadi boleh u nya dulu yang diturunkan. 7x turunnya adalah 7, untuk sin adalah cos, jadi cos 7x. Nanti akan lebih besar lagi kalau misalnya y sama dengan sin kuadrat 6x. Nah, ini mungkin rantainya jadi 3 nanti nih. Y. Oke, mungkin ini bisa dilihat pemisalannya pakai UVY kali ya. Kita tulis setelah ini saja ya. Oke. Bisa kita lihat kalau ini kan kita lihat dari buku pedoman kita itu Purcell, contoh 9 yang bisa kita lihat. Tentukan dx sin pangkat 3 dalam kurung 4x. Oke, jadi untuk bisa menurunkan bentuk sin pangkat 3 4x ini, saya lebih suka notasinya seperti ini ya. Kita misalkan kita bisa memandang fungsi ini y sama dengan sin 4x berpangkat 3 ya, sama artinya. Jadi kita misalkan yang paling dalamnya ini 4x nya dulu, kita misalkan v, mungkin v ya, (4x). Kemudian si u nya adalah sin 4x, atau dari yang paling ya gimana ya bagusnya, boleh ya, v nya sebagai 4x, kemudian sin 4x, jadi sin v ini sebagai u, kemudian y nya sendiri adalah u berpangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi kita mau lihatnya bahwa dy per dx, y nya sendiri terhadap u ya, fungsinya dalam u, berarti dy per du, kemudian u nya sendiri itu dalam v, jadi du per dv, kemudian v nya sendiri dv per dx. Nah, jadi kayak rantainya jadi ada 3 buah gitu ya. Kita turunkan secara bergantian. U pangkat 3 nya atau yang untuk y nya sendiri 3u kuadrat, jadi sama. Kemudian yang u nya sendiri sin v, turunan sin apa? Cos. Kemudian yang v nya sendiri, v aksennya
atau dv per dx nya 4. Nah, jadi terlihat lebih mudah. Jadi kesimpulannya untuk turunannya dy per dx kita kembalikan bentuknya 3u kuadrat. Nah, 3u kuadrat, 3u sendiri adalah sin v, jadi 3 sin v, v nya adalah 4x, jadi langsung ditulis seperti itu. Kemudian cos v berarti cos 4x dikali 4. Nah, ini biar nggak membingungkan, kita nuliskanlah, takut dikhawatirkan ini dibaca jangan sampai ini menjadi cos 16x ya, tidak benar, jangan sampai menjadi cos 16x, ini salah karena ini bentuk perkalian, jadi si 4 nya adalah konstan sendiri, maka kita menulisnya 4 nya dikaliin ke depan dulu, 4 kali 3 12, jadi 12 sin 4x cos 4x. Nah gitu. Nah, jadi aturan rantai yang lebih panjang gitu. Atau mungkin di contoh 10 nih, fungsinya adalah sin dalam kurung cos dalam kurung x kuadrat. Nah, seperti ini. Kita misalkan dari yang ya nanti paling luarnya adalah sin sesuatu, lalu dalamnya lagi cos sesuatu, sesuatunya itu adalah x kuadrat, berarti cukup 3 kali kayak tadi. Kita mulai dari v nya adalah x kuadrat, kemudian u nya adalah cos x kuadrat, cos x kuadrat itu berarti cos v, kemudian y nya adalah sin u. Oke. Ya, ini bebas mulai dari yang mana. Kalau misalkan kita mulai dari yang luar juga nggak apa-apa, misalnya y nya dulu kita tulis, bebas ya. Kita ingin menyatakan y dalam suatu bentuk lain, misal y itu kan sin ya, kita punyanya sin ya, sesuatu misalkan sin u, kemudian u nya sendiri adalah cos, karena kan u nya diganti yang di sini, di cos apa, misalnya cos v, kemudian v nya x kuadrat. Nah, dari sini kita punya dy per dx, langsung aja ya, turunkan secara bergantian, y aksen dulu, sin apa turunannya, cos, masih dalam u, kemudian si cosnya menjadi min sin, ingat ya, min sin v, kemudian x kuadratnya menjadi 2x. Oke, nah, atau kita tulis di sini biar kelihatan. Kita tulis dy per dx sin u cos u, kemudian cos min sin, kemudian x kuadrat menjadi 2x. Nah, ini kita tulis kembali bentuk asalnya, cos u berarti cos dalam kurung cos lagi, karena u nya adalah cos v, cos x kuadrat. Nah, gini, cos x kuadrat, panjang ya tulisannya, sini aja, cos dalam kurung u nya sendiri adalah cos v, cos x kuadrat, dikali min sin x kuadrat kali lagi 2x. Nah, biar enak tulisnya gimana nih, nah ini ada perkalian negatif 2x ya, jadi kita mungkin menulisnya lebih baik sama dengan jadi kita tulis dulu yang ini ya, bentuk ini ada perkalian negatif dengan 2x, jadi min 2x. Kita tulis dulu dari bentuk yang paling kecilnya mungkin, jadi min 2x, kemudian ada sin x kuadrat, kemudian ada cos dalam kurung cos x kuadrat. Nah, mungkin begini ya, jadi bentuknya lebih rapi gitu aja. Jadi mungkin di sini ada bukti
membuktikan aturan rantai ini, tapi kita nggak usah aja ya, langsung saja nanti dicoba untuk latihan-latihan problem setnya PS 2.5. cukup banyak yang bisa dicoba, kemudian nanti bisa nih ya 1 sampai 40 ya harus dicoba nih di buku latihannya, bentuk dari turunan tersebut. Oke, mungkin seperti itu videonya. Sampai jumpa di next pembahasan tentang turunan yang high order derivatif ya. Turunan pertama tadi tuh namanya turunan pertama, lalu ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.